Sangat disayangkan bahwa hak Zeus bukanlah hasil yang diinginkan Qin Yichen. Yang dia inginkan adalah Zeus bisa mempercayainya dan mengerti betapa ruginya jika itu bukan tebakannya sendiri. Olympus sangat mungkin jatuh dalam perang seperti itu, dan jika ditangani dengan benar, ia masih bisa berjuang untuk sementara waktu. Tetapi dalam pertempuran jangka panjang ini, Qin Yichen tahu bahwa banyak orang akan membayarnya. Jauh di lubuk hati Qin Yichen, apakah dia benar-benar menerima nasibnya seperti ini? Apakah benar-benar seperti yang dia katakan di depan Zeus? Apakah Anda benar-benar memiliki hati nurani yang bersih? Bagaimana ini mungkin? Dengan kemampuan besar datang tanggung jawab besar. Qin Yichen dapat yakin bahwa masih banyak hal yang bisa dia lakukan. Setidaknya dia bisa diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidiki metode pihak lain, dan meneruskan metode tanggapan ke tangan manusia biasa. Biarkan mereka tidak terpengaruh oleh perang ini. Justru karena Qin Yichen dapat melepaskan identitasnya dan berhubungan dengan orang-orang percaya ini, dan dengan orang-orang yang mereka kenal atau tidak, dia tahu dengan jelas bahwa orang-orang yang disebut semut ini juga memiliki dunia mereka sendiri. Zeus adalah manusia, dia sendiri adalah manusia, dan manusia adalah manusia. Tidak ada perbedaan, hanya tingkat kekuatannya. Qin Yichen benar-benar ingin melakukan sesuatu ketika perang seperti itu datang, tetapi kekuatannya tidak cukup, dan tidak ada bukti untuk mendukung tebakannya. Sekarang kita hanya bisa mengambil langkah selanjutnya, mengandalkan keunggulan senjata perang, untuk mengetahui cara orang-orang ini, dan kemudian mengambil tindakan pencegahan. Untuk mendapatkan sejumlah besar senjata, master penempaan di bidang bintang penempaan adalah tujuan Qin Yichen, dan dia membutuhkan orang-orang ini. Terutama Lin Yu dan Zhang Yun, keduanya memiliki bakat menempa yang tidak bisa ditandingi oleh Qin Yichen. Yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika Anda ingin pandai besi ini melakukan sesuatu untuk mereka, Lin Yu dan Zhang Yun adalah kuncinya. Selama dua orang berbakat ini telah dipromosikan dan tumbuh di bawah tangan mereka sendiri, menemukan alasan untuk mengirim mereka kembali adalah umpan terbaik untuk pandai besi. Sekarang, Qin Yichen tampaknya membuang-buang waktu hidupnya dengan Zhang Yun di sini. Tetapi hanya Qin Yichen yang tahu bahwa itu semua sepadan. Senjata seperti laba-laba itu tidak membutuhkan kekuatan kepercayaan untuk menjadi senjata sama sekali. Dan bahkan Qin Yichen kagum dengan pikirannya yang unik. Meskipun itu ditempa hanya untuk hal-hal sepele seperti bertani. Tuan Guang, silakan makan. Lin Yu mendekati Qin Yichen, mengambil piring baru, dan membagi makanan yang dibawanya menjadi 3. Qin Yichen memandang Lin Yu, dan langsung mengulurkan tangannya untuk memegang kepalanya. Aku tidak perlu makan, kamu masih tumbuh, makan lebih banyak. Lin Yu tidak terlalu sopan, duduk di samping Qin Yichen dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Cahaya, bukankah para dewa perlu makan? Apakah itu membuatku lapar? Qin Yichen tersenyum ringan. Makan makanan adalah karena tanaman menyerap energi spiritual antara langit dan bumi, dan makan makanan memberimu kekuatan. Orang-orang seperti saya umumnya dapat secara langsung menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, jadi tidak ada begitu banyak persyaratan. Lin Yu memakan makanannya dengan suapan besar dan mengobrol dengan Qin Yichen. Zhang Yun di samping masih orang yang tidak boleh didekati oleh orang asing. Setelah menggigit beberapa, dia meletakkan mangkuk nasinya, menguap, dan bersandar di pintu. Qin Yichen tiba-tiba tersenyum sedikit. Apakah kamu siap untuk mengobrol denganku? Qin Yichen telah mengamati perubahan Zhang Yun sejak memasuki bidang penempaan bintang. Bagi Zhang Yun, bersandar di pintu sudah memberi dirinya cukup wajah, yang merupakan ekspresi langka dari minatnya. Zhang Yun menguap. Apa yang harus dibicarakan? Tidak akan memakan waktu 100 tahun. Urusanku tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Semua orang sama, hanya masalah panjangnya. Qin Yichen tertegun sejenak, lalu duduk tegak, melihat ke atas dan ke bawah pada Zhang Yun, yang tidak memiliki semangat. Orang ini memiliki perasaan yang baik. Zhang Yun memegang pipinya di satu tangan, dan mata tak bertuhan itu menyapu tubuh Qin Yichen. Kalau soal rasa sakit? Reaksinya sangat besar. Qin Yichen menggelengkan kepalanya secara langsung. Lanjutkan, aku ingin mendengar pendapatmu tentang dunia. Zhang Yun menguap lagi bosan, dan mengulurkan tangan untuk menggambar lingkaran di tanah. Ini hanya reinkarnasi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Para dewa liar dari pemandangan yang indah. Para dewa utama yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan Zeus, itu hanya reinkarnasi. Setelah seumur hidup, tidak ada yang perlu dihargai. Qin Yichen mengangguk sambil berpikir. Dia sepertinya tahu mengapa Zhang Yun menjadi sangat tertekan. Dalam pandangannya, semua ini tidak berharga dan bermakna. Dan pada akhirnya semuanya akan sirna menjadi kehampaan. Apapun identitas atau statusnya. Yang paling ditakuti Qin Yichen adalah Zhang Yun tidak berbicara. Jika dia tidak berbicara, semuanya akan sangat merepotkan. Sekarang selama dia berbicara, tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh Qin Yichen. Karena Qin Yichen telah mengalami jauh lebih banyak hal daripada Zhang Yun di depannya selama bertahun-tahun,
tidak sulit untuk menjawab satu atau dua pertanyaan untuknya. Saya ingin berbicara dengan Anda. Ada pepatah di kampung halaman saya bahwa orang memiliki 3 kematian. Kematian, tidak ada pengorbanan, dan tidak ada yang tahu. Umur hidup seseorang itu panjang. Kematian yang kau bicarakan hanyalah kematian fisik, tidak ada pengorbanan, dan tidak ada yang tahu. Inilah kematian yang sebenarnya. Menurutku kamu benar. Manusia memiliki keterbatasan. Sekalipun mereka sekuat Zeus, mereka tidak akan mampu bertahan dari siklus waktu. Mereka hanya mengandalkan berbagai cara untuk memperpanjang hidup mereka, dan mereka masih tidak bisa lepas dari ini. Siklus. Zhang Yun bersandar di pintu dengan bosan. Jarang ada orang yang setuju dengan saya. Saya tahu apa yang Anda katakan, tapi menurut saya itu tidak masuk akal. Qin Yichen tertawa dan mengeluarkan liontin batu giok dari tangannya. Oleskan jari Anda dengan ringan di atasnya. Bersenandung. Nama yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara. Qin Yichen melihat nama-nama ini. Apakah kamu tahu apa ini? Mereka semua adalah penganut kuil penguasa cahaya. Mereka telah melakukan yang terbaik dalam 3 tahun sejak kuil penguasa cahaya didirikan. Tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup. Berlalunya waktu dan mati, tapi nama mereka selamanya terukir di loh batu kuil penguasa cahaya. Dan mereka telah menjadi bagian dari kuil penguasa cahaya. Zhang Yun, tahukah kamu apa? Saya minta maaf untuk meskipun jiwa mereka masih ada, mereka tidak memiliki dukungan. Tubuh mereka yang bergerak. Jadi, aku membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu untuk menempa senjata untukku. Biarkan mereka hidup kembali, dengan tubuh yang berbeda. Biarkan orang mati hidup dengan cara lain. Ini untuk melanggar hukum dunia. Zhang Yun, apakah kamu memiliki keberanian untuk melakukan ini denganku? Saat suara Qin Yichen jatuh, hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sampingnya. Dengan ekspresi dan gerakan yang berbeda. Semuanya, tanpa kecuali, sedikit membungkuk kepada penguasa cahaya. Dalam keheningan, Zhang Yun sepertinya mendengar suara yang rapi. Lihat penguasa cahaya.